Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira buat kita semua. Kami akan mengadakan kembali ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 di Hotel Swiss Bell Rainforest Kuta, Bali bersama para pewarta Fresh Juice. Adapun biaya Fresh Juice Live ini 100.000 sudah termasuk kaos gratis untuk 300 pendaftar pertama yang bisa datang ke Fresh Juice Live ini. Khusus yang mendaftar sebelum tanggal 31 Oktober bisa request size baju. Door prize utama untuk Fresh Juice Live ini adalah satu buah handphone dan tiket gratis dari Holy Global Tour. Ziarah ke Holy Land bersama Fresh Juice di tahun 2023 untuk satu orang pemenang. Kemudian keesokan harinya acara bersama dilanjutkan dengan ziarah Fresh Juice di Bali tanggal 26 November dengan biaya 350.000 per orang. Adapun door prize utama untuk peserta ziarah 26 November ini adalah ziarah gratis dari Renata Travel, ziarah bersama Fresh Juice ke Turki tahun 2023 untuk satu orang pemenang. Silahkan mendaftar segera ke WhatsApp 0813 5390 4939. Mari saat ini kita mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Oktober 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, seperti yang telah kita ketahui, Injil Lukas memang banyak menuliskan tentang kekayaan duniawi. Salah satunya adalah bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21 tentang orang kaya yang bodoh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku,
Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang kaya yang hasil tanahnya berlimpah-limpah. Yesus mengatakan orang kaya itu sebagai orang kaya yang bodoh. Hal ini tentu membuat ribuan orang yang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus menjadi kaget. Salahkah menjadi orang kaya? Di kesempatan lain ketika Yesus meminta seorang kaya untuk menjual segala miliknya untuk dibagi-bagikan kepada kaum miskin, orang kaya itu pun menjadi sedih karena ia lebih mencintai hartanya. Padahal tujuannya datang kepada Yesus saat itu untuk bertanya apa yang mesti diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dari jawaban Yesus kita dapat menyimpulkan hampir tak mungkin orang kaya itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Alangkah sukarnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Masih lebih mudah ketika seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu pula ketika Yesus diundang untuk ke perjamuan makan, Yesus berkata, "Apabila engkau mengadakan perjamuan makan, janganlah engkau mengundang saudara, sahabat, kerabat, atau tetanggamu yang kaya, tetapi undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta." Ada beberapa perikop lain yang seolah-olah mencerminkan jika Yesus begitu pro kepada orang miskin dan tidak menyukai orang kaya. Misalkan kisah Lazarus yang menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja seorang yang kaya raya. Setelah meninggal dunia, Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Atau ketika menyampaikan ucapan bahagia, Yesus berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, apa iya Yesus tidak menyukai orang kaya? Tidak seperti itu. Nyatanya Yesus menerima orang datang membawa harta bendanya untuk disumbangkan lalu menjadi murid Yesus. Yesus menerima Yusuf, seorang yang kaya dari Arimatea, untuk menjadi muridnya. Kemudian kepada kepala pemungut cukai yang kaya raya bernama Zakeus, Yesus berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dalam pandangan Yesus, kekayaan merupakan suatu rintangan terhadap keselamatan dan kemuridan. Seringkali orang kaya seakan-akan mereka tidak memerlukan Allah, lalu meninggalkan iman yang menyelamatkan. Kekayaan dan kenikmatan hidup duniawi dapat menyebabkan benih yang ditabur oleh Tuhan gagal menghasilkan buah, seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang penabur. Benih yang jatuh di tengah semak duri ialah orang yang telah mendengar sabda Allah, tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Sesungguhnya tidak ada yang salah ketika menjadi orang kaya, tetapi yang wajib diwaspadai adalah ketamakan. Ini yang disampaikan oleh Yesus pada bacaan Injil hari ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Tamak itu sifat yang buruk, karena selalu ingin memperoleh yang lebih banyak untuk dirinya sendiri dan bahkan ingin yang sebanyak-banyaknya, lalu menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya itu, sekalipun dia sendiri telah memiliki kelimpahan dan kaya raya. Tamak, serakah, loba, atau rakus adalah sifat yang berbahaya, maka dari itu Yesus mewanti-wanti kita. Sesungguhnya sifat ini bukan hanya dimiliki oleh orang kaya saja, orang miskin pun juga. Ketamakan orang kaya bisa membuat dirinya melakukan korupsi, penipuan, atau bentuk kejahatan yang lainnya. Ketamakan orang miskin menghalalkan pencurian. Jadi, ketamakan sangat mudah menggiring kita untuk jatuh ke dalam dosa. Inilah yang membuat orang jadi sulit masuk ke dalam surga. Maka dari itu, waspadailah ketamakan. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita berdoa bersama untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Yesus telah mengatakan kepada kami bahwa Engkau mengetahui segala kebutuhan hidup kami di dunia ini, lalu mengajari kami untuk memohon kepadamu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Seandainya Engkau memberi kami lebih dari yang kami butuhkan, sehingga menjadikan kami kaya akan harta benda duniawi, itu adalah kesempatan kami untuk menjalankan ajaran Yesus, yaitu untuk bersedekah dan mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Mohon jagailah kami agar tidak menjadi tamak, agar kami tidak menimbun harta bagi diri sendiri, sebab kami ingin nampak kaya di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Oktober 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.